Gandakta, saatnya kita masuk dalam segmen ulasan media bersama mantan jurnalis BBC London, Bapak Asyari Usman. Ulasan media. Assalamualaikum Pak Asyari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulfi dan Dakta semuanya. Iya, Pak Asyari, viral video di Bandara Soekarno-Hatta para mereka yang datang dari luar negeri ini mengantri untuk dikarantina. Ada yang mereka ada yang TKI ataupun ada yang baru kembali dari luar negeri, entah itu setelah wisata ataupun dari kegiatan-kegiatan lain ini. Pak Asyari, silakan. Ya, sangat sangat tidak profesional jadinya kalau seperti itu. Orang antrian sampai puluhan jam, belasan jam. Ini kan udah keterlaluan. Artinya apa? Pemerintah Satgas COVID-19 itu ya kelihatan tidak siap menerima kepulangan atau kedatangan pekerja migran Indonesia atau tenaga kerja Indonesia yang kebetulan dari negara-negara tertentu itu sedang mengalami proses pemulangan. Begitu juga dengan orang-orang Indonesia lainnya yang non-PMI, yang non-pekerja migran yang kembali ke Indonesia. Nah, mereka juga harus antrian untuk mendapatkan fasilitas isolasi isolasi karantina. Yeah. Jadi ini tentunya kita ingin melihat tidak ada lagi antrian seperti itu. Semoga sudah terselesaikan, semoga saja sudah ada solusinya. Nah, itu kan terjadi, video itu muncul hari Ahad yang lalu, tanggal 19. Nah, sekarang tanggal 21. Nah, semestinya dengan dana COVID yang ratusan triliun itu, ya, kayaknya kalau orang harus antrian itu, ya boleh lagi lah kita bertanya kemana aja uang itu yang ratusan triliun digunakan untuk apa. Jadi heran kita. Jadi orang disuruh ditawarkan untuk karantina di hotel. Ya bagi yang mampu tidak masalah mungkin ya. Jadi kalau bagi mereka yang pas-pas saja atau mereka bawa uang sedikit hanya rencananya untuk keperluan begitu tiba di kampung, lalu dihabiskan misalnya karantina 8 hari, 10 hari, katakanlah 1 hari nanti harus keluar 400.000, 500.000 satu malam. Jadi bagaimana? Ya jutaan juga mereka harus tanggung. Nah, ini pemerintah Satgas COVID-19 yang sudah dibekali begitu banyak duit, mestinya bisa memberikan solusi yang cepat dan tidak pernah terjadi lagi ke depannya. Itu Mbak Ulfi. Ya, tapi kan ada beberapa kriteria memang harus masuk ke Wisma Atlet ataupun mereka yang harus mandiri. Bahkan ini dari LBP juga agak sedikit marah dan kecewa karena mereka yang baru pulang holiday dari luar negeri minta di Wisma Atlet. Padahal mereka juga banyak uangnya begitu. Ya begini, ada orang yang pergi ke luar negeri itu dia ya tidak kaya-kaya sekali gitu ya. Sehingga dia meminta fasilitas di Wisma Atlet. Lagi pula itu kan sebetulnya pada dasarnya untuk melakukan karantina itu kecuali mereka diberi karantina mandiri ya. Nah, itu seharusnya kan dalam urusan COVID ini, yaitu pemerintah lah yang menanggung. Ya, bukan menanggung hotelnya, tapi menyediakan fasilitas yang sekelas Wisma Atlet itu. Saya tidak
tidak menyalahkan juga orang yang datang dari luar negeri. Belum tentu orang itu kaya semua. Gitu. Belum tentu mereka mampu juga bayar 8 juta atau 11 juta setelah 8 hari, 10 hari karantina di hotel. Nah, jadi mereka pun sebagai warga negara ya berhak saja untuk mendapatkan fasilitas di Wisma Atlet. Jadi kalau saya tidak menyalahkan apakah itu orang yang berliburan dengan kemampuan keuangan atau yang pekerja golongan pekerja imigran yang katakanlah rata-rata mereka bergelut untuk menabung, ya sama saja. Ini sama-sama warga negara Indonesia. Ya, kalau mereka memilih untuk tinggal di Wisma Atlet, ya, seharusnya tidak muncul isu, oh kamu kan turis kaya raya, oh kamu kan nggak bisa dimunculkan seperti itu. Kalau mengimbau, oke. Bagi yang mampu untuk berkarantina di hotel, kami mohon untuk mengikuti jalur hotel. Tapi bagi yang tidak, gimana? Atau kalau mereka mengatakan, enggak, kami mau Wisma Atlet. Ya kan, bagaimana? Ya, pemerintah harus menyediakan itu. Dan itu ada ratusan triliun dananya. Jadi, kemana aja itu duit? Kita bertanya. Itu mau. Jadi, perkara orang turis meminta Wisma Atlet, atau yang bukan turis meminta Wisma Atlet, itu kita harus melihatnya dari kacamata hak mereka untuk masuk ke Wisma Atlet. Apakah mereka turis yang pakai waktu di Jakarta dijemput dengan Alphard atau naik taksi atau naik kendaraan umum, itu tidak bisa pendekatannya tidak bisa seperti itu. Ya. Siapapun boleh berhak mendapatkan fasilitas karantina seperti yang ada di Wisma Atlet. Nah, tinggal sebetulnya kan begini. Ya, pemerintah kan tinggal cari saja gedung-gedung yang kosong atau entah bagaimana lah menyewa satu menara atau 3 menara untuk memberikan solusi kepada mereka yang terlantar, yang sampai antrian belasan jam itu. Jadi ya kita agak prihatin sekali melihat seperti itu, Maul. Iya, baik. Tapi sebenarnya Pak Syarif melihat peraturan mengenai karantina ini sepertinya berubah-berubah. Kalau ada kejadian berubah lagi, ataupun tidak ada kejadian pasti akan berubah lagi, begitu Pak? Ya, kalau saya tidak mempermasalahkan itu dalam arti gini. Bila para ahli penyakit menular, epidemiologi, para ahlinya berpendapat bahwa ada ancaman kenaikan kasus lagi oleh karena misalnya banyaknya orang yang hilir mudik. Nah, bisa sajalah berubah peraturan karantina. Kalau itu saya tidak heran ya. Cuman ada yang berlebihan juga keharusan karantina itu. Nah, sebagai contoh orang yang sudah vaksin misalnya, sudah beberapa kali negatif misalnya dites. Nah, apakah perlu karantinanya sepanjang 10 hari? Apakah perlu 8 hari? Atau cukup 3-4 hari? Kan itu yang harus dipikirkan oleh Satgas COVID itu. Ya, bersumber dari informasi tentunya ya dari para ahli yang tahu tentang itu dan juga berita-berita mengenai adanya varian baru Omikron dan lain sebagainya. Maka pemerintah saya kira memang ya boleh saja mengambil tindakan yang berubah-ubah. Cuman kita tidak
Kita misalkan kita sangat mengherankan kalau ada misalnya tindakan yang diskriminatif, seperti contoh belum lama ini, pejabat pemerintah yang bepergian ke luar negeri itu dia eselon 1 ya. Yeah. Bosses, ya memang tidak banyak sih eselon 1. Mereka yang bepergian ke luar negeri ketika balik lagi ke Indonesia itu oleh karantina mandiri. Nah, apa alasannya? Ini kan dia kan bepergian masuk pesawat juga, duduk bersebelahan dengan orang lain juga. Yeah. Dia juga waktu berada di luar negeri, di negara tertentu itu dia juga berkeliaran kemana-mana. Artinya kalau karantina itu ditujukan untuk mencegah penularan penyakit dari luar negeri, nah itu seharusnya semua orang diperlakukan sama. Nah, ini tidak ada perlakuan khusus terhadap pejabat eselon 1 dengan alasan mereka ini harus menjalankan tugas negara, tidak bisa dalam tanda kutip dikurung terlalu lama. Jadi ya bolehlah mandiri, paling enggak mereka bisa bekerja dari rumah dan lain sebagainya. Yeah. Kalau saya melihat itu nggak bisa, ya nggak bisa karena ya virus yang menular itu ya nggak milih-milih dia, mau eselon 1 mau tidak bereselon, mau rakyat biasa. Baik. Pak Syari di 8416363 dan Dakta yang bergabung. Assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak. Nah, mudah-mudahan Ananda sehat, Pak Asari juga sehat, kita semua sehat lah. Assalamualaikum Pak Asari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini Pak Asari, saya menanggapi yang Pak Asari bilang tadi nih, yang sedikit aja. Walaupun melenceng dari tema tapi sedikit aja. Tidak semua orang yang pulang dari luar negeri itu orang kaya atau orang senang. Betul sekali. Bagaimana kalau TKI atau TKW? Perlu lagi melenceng dikit ini tema ya. Kita ini pengekspor TKW paling besar di dunia. Maaf ngomongnya alias kalau sekarang dihaluskan asisten rumah tangga. Tapi kalau kasarnya itu babu kan, aduh kasihan kita. Diperlakukan jadi budak di luar negeri sana dimanapun kan. Jadi itu tak malu ini pemimpin kita ini apa nggak malu bicara di forum dunia. Kalau saya malu saya jadi pemimpin dijengkali orang muka kita. Dan bicara kau sedangkan kau pengekspor babu paling banyak di dunia itu kau punya rakyat kan. Jadi begitulah. Jadi saya menanggapi tadi tidak semua orang yang dari luar negeri itu kaya-kaya. Ya. Jadi begitu aja. Lebih kurang minta izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang tidak semua orang kaya, tapi pengecualian bagi TKI yang boleh masuk ke Wisma Atlet, sedangkan orang-orang kaya mungkin harus mandiri atau menyewa hotel begitu, Pak Hasyari, silakan. Kalau sekarang beginilah, kalau saya melihatnya, bila orang-orang yang pulang itu mereka dengan sukarela mau melakukan karantina di hotel, apakah hotel bintang 2, 3, 4 dan sebagainya, ya silakan saja. Nah, tapi saya kira pemerintah wajib membantu orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, yang pulang atau masuk lewat Jakarta atau lewat pelabuhan lain, itu membantu mendapatkan fasilitas karantina yang tidak berbayar. Karena mereka, seperti kata Pak Arios itu, mereka saja di luar sana, kalaupun itu mengumpulkan uang untuk tabungan tidak ringan itu, Mbak Ulfi. Nah, mereka, namanya juga mereka, betul bahwa mereka dapat gaji sebagai asisten rumah tangga yang lebih besar dari yang mereka dapatkan di Indonesia. Akan tetapi biaya hidup mereka di luar sana juga tinggi, cukup tinggi. Nah, sehingga sangat wajar lah kalau mereka mendapatkan fasilitas karantina yang tidak berbayar ketika pulang ke Indonesia. Nah,
balik lagi, saya tidak ingin mendengar, saya kira juga orang banyak lainnya tidak ingin mendengar, oh pemerintah tidak punya duit untuk memberikan fasilitas gratis karantina. Nah, kembali lagi, itu sudah ratusan triliun, mungkin sudah mencapai 1000-an triliun untuk urusan COVID ini. Apa saja yang dibuat oleh pemerintah dari sana? Dan kembali lagi kita agak menyimpang sedikit topik pembicaraan, bahwa jangan-jangan kemarin itu ada ketentuan, nggak tahu saya, undang-undang yang menjelaskan, yang menerapkan klausul pasal-pasal bahwa pihak yang menggunakan dana COVID itu tidak perlu mempertanggungjawabkannya, tidak boleh dipertanyakan. Saya menjadi agak curiga juga dengan pasal itu. Sekarang kan sudah dibatalkan itu ya, tapi sudah sempat ratusan triliun, nggak tahu 400-500 triliun sudah dipakai tanpa pertanggungjawaban. Sekarang nggak tahu, kita mungkin masih ada lah sisa dana COVID itu, berapa puluh triliun lagi ya, nggak tahu. Tapi sebagian besar, maaf, sudah dipergunakan tanpa pertanggungjawaban. Nah ini kan luar biasa sekali. Ini ada penggunaan dana rakyat yang tidak memerlukan pertanggungjawaban. Saya tidak tahu konsep dari mana yang mereka tiru. Nah, di mana-mana tetap aja ada pertanggungjawaban. Itu mau lebih. Baik, kami masih mengundang rekan Dakta untuk bergabung bersama kami di 0218816363 atau WhatsApp 0815111007. Haruskah masyarakat juga diberikan edukasi ini kepada dari pemerintah terkait dengan persoalan karantina ini? Karena kan sudah dari awal pandemi sudah dijelaskan begitu. Ya, soal karantina itu diedukasi. Semua orang sudah tahu, tidak perlu edukasi lagi. Bahwa kalau mereka pulang dari luar, maaf mau lebih ya, saya minum sedikit. Iya. Kalau mereka pulang dari luar dalam situasi seperti ini, pasti mereka wajib untuk menjalani karantina. Nah, tapi kan kita seperti kita bahas tadi, jika memungkinkan semua orang yang baru mendarat di Indonesia. Pak Syari, ditahan sebentar, ada Pak Kosim ingin bergabung. Assalamualaikum Pak Kosim, silakan Pak Kosim secara singkat. Biasa sehat semua. Sehat, silakan Pak. Ya, jadi kalau saya mengamati dari pertama ada COVID ini sudah ada permainan. Jadi sudah ada ajudan itu dari pejabat yang punya ajudan itu sekian orang saya mengenal. Jadi dia seperti itulah berbisnis. Nah, sekarang uang sudah kurat-karit lagi negara seolah-olah mau bangkrut. Ini apa? Omikron sudah dikultuskan lagi mau akan datang. Ini bisnis buatan. Yang terakhir buat saya, Pak, lebih bagus percaya kepada Allah, mati mau ditembak, mau mati dipancung, mau mati akibat corona atau apa, udah ini sudah kehendak Allah, pasrah kepada Allah. Artinya kembalikan ke semula, tidak ada corona, masker juga tidak perlu, soal menular juga itu Allah yang memahami, soal mati juga hukum Allah aja. Sudah nggak percaya dengan pemerintah. Itu saja Pak, saya dari kelas bawah hanya sebagai pendengar radio. Selalu mengamati apa yang terjadi dengan makhluk pemerintah, pejabat, sudah moralnya sudah tidak benar untuk rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan secara singkat Pak Syari. Ya, di dalam kalau pendekatannya religius, pendekatan keagamaan, pendekatan ketauhidan, maka apa yang dikatakan oleh Bapak penelpon tadi ya benar ya, bahwa semuanya ini apapun dia, daun kayu yang satu lembar jatuh ke tanah itu memang atas kehendak Allah. Apalagi penularan COVID ini. Dan juga siapa yang kena tularan, siapa yang tidak, siapa yang meninggal dunia, siapa yang tidak, siapa yang sehat dan sebagainya, itu memang sudah
takdir Allah. Allah yang Maha Kuasa. Ya. Tetapi kan kita harap ingat juga bahwa manusia ini, orang-orang beriman ini pun perlu melakukan ikhtiar namanya. Yeah. Ikhtiar. Nah, ikhtiar itu antara lain, itulah dia karantina tadi itu. Ada ikhtiar. Nah, perkara hasil itu Allah yang akan memutuskan. Nah, kita misalnya berikhtiar untuk cari makan untuk siang ini, sore nanti, malam nanti, ya. Kita kerja nanti dari pagi sampai jam 12 misalnya, sampai zuhur bekerja. Nah, dapat tidak dapat itu Allah SWT yang urusannya. Tapi ada ikhtiar. Kalau duduk saja di rumah, tentu ya tidak akan datang rezeki itu kan gitu. Nah, jadi ada ikhtiar, dan itu Nabi pun melakukan ikhtiar itu. Nabi beternak kambing kan, mengembala kambing. Nah, tetap ada ikhtiar. Tapi bahwa akhirnya kita harus tunduk pada ketentuan Allah. Nah, itu kalau sudah terjadi, itulah ketentuan Allah. Dan tidak bisa kita elakkan lagi. Nah, kita pun, ini yang setuju saya dengan Bapak tadi. Yeah. Tidak perlu terlalu takut dengan apa saja. Nah, karena sakit, kematian, sehat, dan lain sebagainya, itu sudah ada ketentuannya. Baik. Tapi sekali lagi, ketika Anda ada sakit flu misalnya, ikhtiarnya apa? Ya cari memakan obat yang biasanya bisa menyembuhkan flu, gitu. Jadi itu aja ikhtiar. Gitu. Nah, tapi tetap dalam garis tauhid tidak boleh melenceng bahwa hidup mati kita itu Allah yang tahu. Sakit sehatnya kita itu juga Allah yang akan menentukan. Itu Mbak Ulfi. Baik. Terima kasih Pak Syari sudah berbincang bersama Dakta dalam segmen Ulasan Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media. Ulasan Media bersama mantan jurnalis BBC London Asyari Usman.